Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya Remodita Sari Tiga Putar-Putar dengan NPM 2006572094. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu ke-8 dari Praktikum Geologi Struktur, yaitu mengenai lipatan. Jadi langsung saja saya jawab dengan langkah-langkahnya. Jadi di soal pertama kita disuruh membuat ilustrasi atau sketsa dari simple equal area diagram dengan dikasihnya itu 4 ketentuan. Jadi ketentuan pertama itu axis plane inclined to northwest dan sumbunya itu horizontal. Nah, jadi kita tinggal buat aja axis plane-nya, bidang aksialnya itu yang mengarah ke northwest. Ini northwest kan ke sini, ke arah sini. Jadi kita tinggal buat aja axis plane-nya mengarah ke northwest, lalu sumbunya itu horizontal, jadi kita titikin aja di sini, di ujung-ujungnya. Lalu ketentuan kedua, kita disuruh membuat axis plane inclined to east dan sumbu planche itu mengarah ke southeast. Nah, jadi yang kedua itu ketentuannya yang ini nih. Axis plane itu yang arah ke east gini, nih. Dan sumbu planche itu ngarah ke southeast, jadi ke sini. Jadi kita titikin di sini kira-kira. Lalu yang ketiga, axis plane inclined to southeast dan sumbu planche itu arah ke east. Nah, jadi axis plane itu ngarah ke southeast, jadi yang ini. Dan planche itu ngarah ke east, jadi kita titikin di sini. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, axis plane-nya itu horizontal dan sumbunya itu horizontal. Jadi kita tinggal buat garis saja yang lurus dari west ke east. Dan sumbunya itu horizontal, jadi kita titikin aja di sini. Itu untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya di soal nomor 2, kita disuruh membuat diagram kontur dan juga ilustrasi dari axis plane dengan pola-pola yang terlampir. Jadi yang pertama, prosesnya itu kita harus, ya pastinya kita ngeprint lampiran pose ini. Lalu yang kedua, kita pakai kertas akir, lalu kita buat lingkarannya. Kita buat lingkaran ini, lalu kita salin pol yang ada di lampiran ini, di kertas akirnya. Kita titikin. Oke, kita titikin sampai 25 titik. Soalnya di pol ini ada 25 gitu. Setelah itu, setelah kita titikin, kita bisa pakai kertas lampiran selanjutnya, yaitu yang grid kotak-kotak. Yang ini. Jadi kita bisa pakai kertas ini. Lalu setelah itu kita gunakan grid kotak-kotak ini untuk melakukan center counter. Jadi titik yang ini misalkan, yang ini, titik yang ini, kita center counter menggunakan lampiran yang ini. Kita print juga kertas yang ininya. Misalkan ini titiknya udah di tengah. Lalu kita lihat apakah ada titik lain di antara lingkaran ini selain titik yang ini. Ternyata tidak ada, jadi kita tandain 0. Sedangkan contohnya lainnya, misalkan kita ambil yang ini, yang ini. Kita lakukan center counter begini. Ntar saya fokuskan dulu. Oke. Dan saya dapati bahwa di antara lingkaran ini terdapat 2 titik. Jadi saya tandai 2 di sini. Seperti itu. Dan kita lakukan langkah itu sampai 25 kali karena terdapat 25 poles di sini, di lampirannya. Nah, setelah itu, setelah selesai kita kita lakukan center counter sebanyak 25 kali, kita bisa menggabungkan atau melingkari angka center counter dari yang terbesar sampai ke center counter yang angkanya itu 1 gitu. Jadi contohnya ini. Di sini kan paling gede 2 ya. Jadi kita buletin aja karena ini 1 doang. Jadi kita buletin aja. Lalu yang 1 kita lingkari juga gitu. Ini kita lingkarin gini. Lalu kita setelah sudah sampai sini, kita sambungkan ke lingkarannya, lingkaran yang ini yang besar. Itu kita ini ya aja ya, kita sejajarin aja gitu. Pokoknya disejajarin. Lalu kita lakukan hal serupa di sebelah kanan sini. Jadi kan ini paling besar 3. Jadi terus kita lingkarin aja, kita buat polanya. Lalu 2-nya yang ini, gini. Lalu yang 1 yang ini. Nah, setelah sudah sampai sini kita sambungkan ke lingkaran yang ini. Itu kita sejajarin juga ya.
biar presisi aja pokoknya. Terus setelah itu kita bisa membuat ilustrasi dari si axis plane-nya. Nah, caranya itu yang pertama kita pakai kertas kalkir yang baru. Sebentar. Oke, selanjutnya tadi kita ambil kalkir yang baru. Kayak gini, yang ini. Kita tempelin di sini, kita sejajarin lagi. Nah, tadi setelah itu kita cari titik tengah di titik kontur yang paling besar. Nah, tadi kan di sini titik paling besar itu kan 2 ya. Jadi kita titikin aja di sini. Karena ini cuma 1 juga duanya. Lalu yang di sini kan titik paling besarnya 3. Jadi tengah-tengahnya kita titikin. Jadi kira-kira di sini. Tadi kan polanya yang ini ya. Ini. Jadi titiknya kira-kira tengahnya di sini. Nah, setelah itu kita sambungkan titik ini sampai ke ujung sini, sampai ke ujung si lingkaran ya, yang besar. Nah, ujung kanan dan kirinya ini merupakan kontur yang menyambungkan kontur lipatan yang kanan dan kiri. Setelah itu kita sambungkan tadi itu, kita sambungkan, dan itu dinamakan P-circle. Nah, setelah itu kita bisa mencari P-aksisnya. Nah, jadi P-aksis itu kutub dari P-circle, dan cara nyarinya itu kita tinggal menarik garis di tengah-tengah si P-circle-nya. Jadi kira-kira tengah-tengahnya gini. Jadi kita tinggal tarik aja garis. Dan ini jadi P-aksisnya. Nah, garis yang melewati si P-aksis ini dinamakan axial plane. Nah, jadilah ilustrasi axial plane-nya kira-kira begini. Itu untuk soal nomor 2, kira-kira seperti itu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.